Pertanyaan pertama, apa beda akhlak, adab, moral? Manusia itu diciptakan khalaqa, khuliqa. Penciptanya khaliq. Yang menciptakannya khaliq. Yang diciptakan itu makhluk. Perbuatannya itu, penciptaannya itu khalqun. Sifat-sifat yang ada pada dirinya itu khuluqun. Jamaknya akhlaqun. Khuluqun terbagi dua. Yang baik-baik namanya karimun atau akhlak karimah. Yang tak baik namanya mazmumun atau mazmumah. Saya ulang sekali lagi. Oh, tak salah saya ulang. Video itu aja ulang. Dah, itulah asal muasal akhlak. Sifat bawaan yang dibawa oleh dari manusia, apakah dia baik atau tak baik. Adab, tak ada adab tak baik. Adab itu pasti baik. Kalau akhlak ada yang tak baik. Yang tak baik namanya mazmum, yang baik namanya karim. Sedangkan adab adalah kelembutan akhlak. Jadi dia lebih dekat kemari. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memperhalus budi pekertiku, maka adabku baik. Sudah menjadi bahasa Indonesia, adab. Yang adil dan beradab. Tidak hanya adil tapi beradab. Ada orang adil tak beradab? Ada. Mana contohnya? Datang orang nuntut emaknya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, masukkan ke penjara emak saya. Kalau Pak Kapolres adil, masukkan katanya. Tapi Pak Kapolres beradab. Tolaknya. Viral. Adil dan beradab. Lalu kemudian di mana letak moral? Tak tahu sekarang masih ada tak pelajaran ini? PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Moral adalah kesepakatan manusia. Bersepakatlah orang dari Sabang sampai Papua membuat sebuah moral. Namanya moral Pancasila. Itu tidak dikenal orang Eropa, Amerika, Australia. Yang kenal itu hanya kita. Pendidikan moral Pancasila. Kesepakatan sekelompok orang. Moral. Kalau mau dikatakan moral itu, mau mengatakan akhlak, menerjemahkan akhlak, maka disebut dengan Islamic morality. Moralnya orang Islam, akhlak. Bedanya ini dari Allah. Begitu penjelasan akhlak, adab, moral. Kedua, Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan agar kubur ayah saya yang tadi pagi dikubur menjadi luas dan mendapatkan kebaikan? Mohon doa dari Ustadz untuk Ustadz Haji Abdul Manap bin Haji Ayub. Nanti di akhir majelis kita doakan bersama. Yang pertama, kalau teringat dengan almarhum, langsung baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah, kalimat tarji. Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang terkena musibah, qalu, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada yang lebih sayang dari kita. Siapa itu? Allah. Dia pinjamkan sejenak dengan kita, habis itu diambilnya. Jangan kita marah. Maka kita ridho.
Yang kedua, berkirimlah untuk almarhum yang tak ada ikhtilaf doa. Yang tak ada ikhtilaf untuk almarhum adalah doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang tak ada ikhtilaf kepada almarhum itu adalah doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak ada ikhtilaf. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tak ada ikhtilaf. Lalu kemudian bagaimana kalau kita kirimkan dia amal-amal Pak Ustaz? Doa tadi tak ada ikhtilaf. Sekarang saya mau tunjukkan apa lagi yang bisa dikirimkan kepada almarhum. Tunggu sekejap. Saya mau menyebutkan teksnya. Baru saya kirim teksnya ke orang. Tunggu sebentar. Bisa aja saya jawab, ada tuh di kepala saya. Cuman kalau tak saya sebutkan teksnya, saya tak lega. Ini dia. Bisa kirimkan solat kepada almarhum. Gimana nih Pak Ustaz? Amma salatu fala yasihhu an yusalliya ahadun an ahadin fardan wala naflan. Walakin idza shalla, kalau engkau salat wa ahda thawabas salati ilaih, kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum, fajaizun, hukumnya boleh. Kalau doa tadi tak ada ikhtilaf. Yang kedua ini kau kirimkan salat untuk almarhum. Qala Az-Zailai, Imam Az-Zailai berkata dalam Tabyinil Haqa'iq tahta bab haji 'anil ghair, al-aslu fi hadzal bab anna al-insana lahu an yaj'ala thawaba 'amalihi li ghairihi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Seorang boleh menghadiahkan pahala amalnya menurut ahli sunnah wal jamaah, salatan, salat, sauman, puasa, hajjan, haji, qira'ata Qur'anin, baca Quran, atau azkaran min jami'i anwa'il birri. Dah, yang pertama doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu rabbi fili wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan makamnya ya Allah. Yang kedua salat, kirimkan salat kepada dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala salatku ini kepada almarhum. Ketiga, wa dhahabal hanabilatu ila jawazi ihda'i sawabil qurubat lil hayy wal mayyit. Semua amal-amal sampai. Qala al-Buhuti al-Hambaliyu, Imam al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali, wa kullu qurbatin fa'alaha al-muslimu, semua perbuatan baik yang dilakukan seorang muslim, wa ja'ala thawabaha aw ba'daha, semua balasan pahalanya atau setengahnya, li muslim, jaza dzalik wa naf'uhu li husulis thawab, ka shalah, seperti salat, wa doa, doa, istighfar, sedekah, wa ada idain, menunaikan utang, wa kadza qiraah,
Al-mayyitu yasilu ilaih, sampai kepada almarhum. Kullu syai' minal khair lin nusus al-waridah. Lianna al-muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'una wa yahduna limautahum min ghairi nakir. Pertama, doa. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, haji. Yang kelima, baca Quran. Yang keenam, zikir. Apa kata Imam Ibn Taimiyah? Man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayat almarhum, yantafi'u bihi, maka dia mendapatkan manfaat. Jangan larut dalam kesedihan, jangan mencaci maki sumpah serapah kepada nasib, tapi kirimkanlah yang saya sebutkan tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada dua wanita, satu muslimah, satu lagi murtad. Mereka berkelahi sehingga si murtad mengeluarkan kata-kata melaknat si muslimah. Apakah berlaku sumpah sapah seorang murtad kepada muslim? Si murtad ini halal kepalanya dipancung. Itulah akibat tak mengikuti pengajian Al-Fathul Mubin. Kan udah kita kaji hadis keberapa kemarin tuh? La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. Halal darah seorang muslim kalau melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung kepalanya. As-sayyibu zani, sudah nikah berzina, lempar batu sampai mati. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Jadi hukum aslinya kepala dia itu dipancung. Sekarang dia melaknat, takut pula ini. Ini kan takutnya. Ustadz, si murtad ini mengeluarkan kata-kata laknat. Apakah berlaku sumpah serapah si murtad itu Pak Ustadz? Ih, geram aja saya membacanya. Apalah orang sekarang. Takut pula dia pada si laknat si murtad tadi. Dah jelas itu dah. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Di akhir majlis kita bacakan untuk keluarga orang tua yang berkhusus Ustadz yang baru meninggal dunia, almarhum Ustadz Haji Abdul Manap bin Haji Ayub Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosanya ya Allah, warhamhu, curahkan rahmatmu, wa'afihi, beri kebaikan, wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya. Wasi' madkhalahu, lapangkan kuburnya. Waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad, mandikan, sucikan dengan air yang sejuk. Wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, cucikan dari dosa-dosa sebagaimana disucikan kain bersih dari kotoran dan noda. Wa ablil hudarun khairan min darihi, gantikan tempatnya yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik. Wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar, jaga dia dari fitnah azab kubur dan azab neraka. Waj'alil maswa jannatu waj'alil jannata maswahu, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Waj'al ahlahu minas sabirin, jadikan keluarganya termasuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.